Pernahkah kalian melihat kincir air? Jika kalian mengira bahwa kincir air merupakan produk teknologi modern dari luar negeri, kalian tidak sepenuhnya benar. Selama 60 tahun, kelompok tani Desa Manggung Sari, Tasikmalaya telah memanfaatkan kincir air untuk mengalirkan air Sungai Citandui yang tiada habisnya ke sawah mereka saat musim kemarau tiba. Sejauh ini, kincir air baru berfungsi sebagai alat untuk membantu pengairan sawah. Padahal, kincir air tersebut masih dapat dimanfaatkan lebih lanjut lagi sebagai pembangkit energi listrik. Bentuk energi apa saja yang terdapat pada kincir air ini? Yuk simak video ini sampai akhir ya. Selamat belajar. Pada bab ini kita akan belajar tentang energi terbarukan, yaitu tentang energi, bentuk-bentuk energi, hukum kekekalan energi dan konversi energi, urgensi kebutuhan energi, sumber energi terbarukan dan tak terbarukan, dampak eksplorasi dan penggunaan energi. Yang terakhir adalah upaya pemenuhan kebutuhan energi. Pada musim kemarau, para petani harus memindahkan air dari sungai menuju ke sawah mereka. Mereka menggunakan kincir air dengan rata-rata diameter sekitar 5 meter, yang pada ujung-ujungnya diberi tabung bambu untuk memerangkap air seperti yang terlihat pada gambar. Banyaknya air yang mengalir pada sungai ini dinyatakan dalam besaran debit. Debit adalah banyaknya air yang mengalir. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan Pi per T, dengan Q sama dengan debit air, satuannya meter pangkat 3 per sekon, Pi sama dengan volume air, satuannya meter pangkat 3, dan T waktu, satuannya sekon. Aliran air sungai dengan debit tertentu menyediakan gaya dorong yang dibutuhkan untuk memutar kincir air dan mengangkat air pada tabung bambu sehingga mencapai ketinggian 5 meter. Gaya dorong aliran air sungai tersebut tegak lurus dengan kincir airnya. Gaya tersebut menyebabkan kincir air tersebut berputar, disebut dengan torsi. Secara matematis, torsi oleh gaya dorong aliran air sungai tersebut dinyatakan dengan persamaan tau sama dengan F kali R, dengan tau sama dengan torsi, satuannya Newton meter, F sama dengan gaya dorong yang diberikan oleh aliran air, satuannya Newton, dan R adalah jarak ujung kincir air terhadap poros kincir, satuannya meter. Gaya torsi tersebut yang diberikan aliran sungai menyalurkan energi pada kincir tersebut. Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwa gaya dorong aliran air tersebut melakukan usaha. Melakukan usaha artinya cara memindahkan atau menyalurkan energi. Secara matematis, usaha yang dikerjakan oleh gaya dorong aliran air tersebut dinyatakan dengan persamaan W sama dengan F kali delta S, dengan W sama dengan usaha yang dikerjakan oleh gaya satuannya Joule, F sama dengan gaya satuannya Newton, delta S sama dengan perpindahan satuannya meter. Seberapa lama waktu yang digunakan untuk melakukan usaha dinyatakan dengan besaran daya. Secara matematis, daya sama dengan W per T, dengan P sama dengan daya, satuannya watt, W sama dengan usaha, satuannya joule, dan T sama dengan waktu, satuannya sekon. Di dalam fisika,
Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha dan energi memiliki satuan dan dimensi yang sama. Dalam SI, satuannya adalah Joule. Dimensinya adalah mL kuadrat T pangkat min 2. Dalam kehidupan sehari-hari, energi tidak selalu dinyatakan dalam satuan SI, yaitu Joule. Satuan energi kaitannya dengan daya, biasanya dinyatakan dalam kilowatt jam atau kWh. 1 kWh sama dengan 1000 watt dikali 60 menit. Jadi 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Bentuk-bentuk energi. Bentuk energi yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda bergerak yang ditandai dengan adanya kecepatan. Energi kinetik dirumuskan EK sama dengan setengah MP kuadrat dengan EK sama dengan energi kinetik satuannya Joule, M sama dengan massa benda satuannya kilogram, dan Pi sama dengan kecepatan benda satuannya meter per sekon. 2. Energi potensial gravitasi. Energi yang dimiliki benda karena posisinya atau kedudukannya dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Secara matematis, energi potensial gravitasi dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H. Dengan EP sama dengan energi potensial gravitasi satuannya Joule, M sama dengan massa benda satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi besarnya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan posisi benda pada ketinggian tertentu satuannya meter. Bentuk energi yang ketiga adalah kalor. Ketika sebuah benda dipanaskan, maka akan terjadi perubahan suhu pada benda tersebut dan terdapat energi yang diserap atau dilepaskan oleh benda. Energi tersebut dinamakan kalor. Besarnya kalor pada benda tersebut dapat dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T, dengan Q sama dengan kalor satuannya Joule, M sama dengan massa benda satuannya kilogram, C sama dengan kalor jenis satuannya Joule per kilogram Kelvin, dan delta T sama dengan perubahan suhu satuannya Kelvin. 4. Energi listrik. Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel bermuatan yaitu elektron dalam suatu rangkaian listrik. Energi listrik dirumuskan W sama dengan Pi kali I kali T atau W sama dengan I kuadrat kali RT, dengan W sama dengan energi listrik satuannya Joule, Pi sama dengan beda potensial atau tegangan listrik satuannya volt, I sama dengan kuat arus listrik satuannya ampere, R sama dengan hambatan listrik satuannya ohm, dan T adalah selang waktu satuannya sekon. Hukum kekekalan energi dan konversi energi. 1. Hukum kekekalan energi. Bunyi hukum kekekalan energi adalah energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah bentuk. Contoh perubahan energi terjadi pada peristiwa buah kelapa jatuh dari pohonnya. Jatuh dari posisi P menuju posisi S. Energi yang terlibat pada buah kelapa jatuh tersebut adalah energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang terlibat pada suatu benda yang berada pada posisi tertentu dan bergerak pada keadaan tertentu. Energi mekanik adalah penjumlahan energi kinetik dan energi potensial.
Pada posisi P, buah kelapa masih berada di tangkainya dan dalam keadaan diam, sehingga kecepatan pada posisi P sama dengan 0. Maka energi kinetik di titik P sama dengan 0. Karena buah kelapa tersebut memiliki kedudukan terhadap tanah, maka energi potensial di titik P sama dengan mGHP. Sehingga energi mekanik di titik P sama dengan energi potensial di titik P plus energi kinetik di titik P. Maka energi mekanik di titik P sama dengan mGHP. Pada saat buah kelapa di posisi Q, buah tersebut bergerak jatuh. Buah kelapa memiliki energi kinetik karena gerakannya dan memiliki energi potensial karena kedudukannya terhadap tanah. Maka EPQ sama dengan mGHQ dan EKQ sama dengan setengah MPQ kuadrat. Sehingga energi mekanik di titik Q sama dengan energi potensial di titik Q ditambah energi kinetik di titik Q. Maka energi mekanik di titik Q sama dengan mGHQ plus setengah MPQ kuadrat. Pada posisi R, sama seperti pada posisi Q, di posisi R, buah kelapa ini memiliki nilai energi potensial dan energi kinetik. Dan energi mekanik di titik R sama dengan mGHR plus setengah MPR kuadrat. Pada posisi S, buah kelapa menyentuh tanah dengan kecepatan Ps. Maka pada buah kelapa tersebut terdapat energi kinetik, dan karena kedudukannya terhadap tanah sama dengan 0, maka energi potensialnya sama dengan 0. Maka energi mekanik di titik S sama dengan setengah MPS kuadrat. Pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan energi, yaitu energi awal sama dengan energi akhir. Sehingga energi mekanik di titik P akan sama dengan energi mekanik di titik Q sama dengan energi mekanik di titik R sama dengan energi mekanik di titik S. Jadi, pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Maka nilai energi mekanik tetap pada posisi apapun. 2. Konversi energi. Konversi energi atau perubahan energi. Yang pertama tentang perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dan bunyi, dicontohkan pada buah jatuh dari pohonnya. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya pada alat bel listrik, televisi, dan klakson kendaraan. Konversi energi atau perubahan energi selanjutnya yaitu pada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya pada lampu neon atau lampu TL serta lampu tabung yang dinyalakan atau dihubungkan ke sumber listrik. Selanjutnya perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Contohnya pada peralatan listrik yaitu setrika listrik, kompor listrik, oven listrik, dan solder listrik. Selanjutnya perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya pada peralatan listrik yaitu kipas angin, mesin cuci, blender, dan mixer. Perubahan energi selanjutnya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi cahaya, contohnya pada senter saat dinyalakan. Urgensi kebutuhan energi.
Pada era teknologi industri dan digital ini, energi telah menjadi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia. Hal tersebut terjadi karena manusia sudah memiliki ketergantungan terhadap teknologi yang mempermudah pekerjaannya, sehingga kebutuhan energi ini sangat penting untuk dipenuhi. Dampaknya adalah kebutuhan akan energi listrik meningkat. Hal tersebut terlihat dari data yang ditampilkan pada gambar. Grafik konsumsi energi listrik Indonesia tahun 2015 sampai 2019 dan target konsumsi energi listrik tahun 2020. Dari grafik terlihat bahwa konsumsi listrik nasional untuk tiap tahunnya terus meningkat. Selain konsumsi atau kebutuhan akan energi listrik tiap tahunnya meningkat, sejumlah pihak menyatakan bahwa Indonesia juga saat ini tengah mengalami krisis energi. Alasannya, kebutuhan minyak dalam negeri saat ini lebih banyak ditutupi lewat impor. Selain itu, impor energi ini juga menguras anggaran negara. Sumber energi. Menurut UU RI nomor 30 tahun 2007 bab 1 pasal 1, sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Jenis sumber energi berdasarkan kelestariannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. 1. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat digantikan oleh proses alami dalam kurun waktu yang sebanding dengan penggunaannya sehingga tidak akan pernah dapat habis. Jenis sumber energi terbarukan: 1. Matahari, 2. Air, 3. Angin, 4. Gelombang laut, 5. Pasang surut air laut, 6. Bioenergi, dan 7. Geotermal. Energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi yang memanfaatkan matahari untuk menyinari atau memberi energi pada perangkat lempeng logam sel surya sehingga menghasilkan energi listrik. Energi air. Energi air merupakan salah satu energi paling banyak digunakan untuk keperluan pembangkit energi listrik, khususnya di Indonesia. Air ada di mana-mana, jumlahnya tidak pernah habis dan tetap. Prinsip kerjanya adalah aliran air di permukaan bumi dibendung, kemudian dialirkan menuju ke tempat yang lebih rendah untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Sumber energi terbarukan selanjutnya adalah energi angin. Energi angin merupakan sumber energi yang memanfaatkan angin untuk memutar kincir angin sehingga dihasilkan energi listrik. Sumber energi terbarukan selanjutnya adalah energi gelombang laut. Energi gelombang laut atau ombak laut merupakan energi yang bersumber dari gerak naik turunnya gelombang air laut. Gerakan naik turun gelombang air tersebut memberikan tekanan pada turbin sehingga turbin dapat berputar dan menghasilkan energi listrik. Sebagai negara maritim,
Indonesia memiliki potensi tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dari gelombang laut. Namun, sumber ini masih dalam taraf pengembangan di Indonesia. Energi pasang surut air laut. Energi pasang surut merupakan energi yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Terdapat dua jenis sumber energi pasang surut air laut, yaitu perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang dan surut, dan arus pasang surut terutama pada selat-selat yang kecil. Tekanan yang dihasilkan oleh air laut memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Sumber energi terbarukan selanjutnya adalah bioenergi. Bioenergi adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan baku organik. Bioenergi menghasilkan 3 jenis sumber energi, yaitu biomasa, biofuel, dan biogas. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari sumber alami seperti limbah pertanian, hutan, dan tanaman energi maupun limbah industri dan domestik. Biofuel merupakan sumber energi terbarukan yang berupa bahan bakar baik cair, padat maupun gas yang dihasilkan dari bahan organik. Bioenergi selanjutnya adalah biogas, merupakan gas alami berasal dari hasil fermentasi sampah tumbuhan atau kotoran baik manusia dan hewan. Energi terbarukan selanjutnya adalah energi panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal merupakan sumber energi yang terdiri atas air dan secara terus-menerus mengalami siklus hidrologi serta termal yang secara kontinu dihasilkan dari bagian dalam bumi. Kelebihan dari sumber energi terbarukan: yang pertama, tidak akan pernah habis; kedua, jumlah berlimpah; ketiga, lebih ramah lingkungan. Untuk kekurangan sumber energi terbarukan, yang pertama, beberapa sumber energi bergantung pada kondisi alam. Misalnya, sumber energi matahari bergantung cuaca. Sumber energi tindal atau gelombang pasang air laut bergantung fase pasang surut. Yang kedua, beberapa sumber energi memerlukan teknologi yang canggih untuk dikonversikan dalam bentuk energi listrik. Misalnya panel surya untuk sumber energi matahari. Kedua, sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi terbatas dan proses pergantiannya dalam kurun waktu yang sangat lama secara alami sehingga pada akhirnya dapat habis. Jenis sumber energi tak terbarukan yaitu: yang pertama, batu bara; kedua, minyak bumi; dan ketiga adalah gas alam. Sumber energi tak terbarukan yang pertama adalah batu bara. Batu bara merupakan senyawa hidrokarbon yang dapat dibakar, memiliki bentuk fisik seperti batu dan berwarna hitam. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan baku proses peleburan baja dan besi, serta dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga uap. Sumber energi tak terbarukan selanjutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks senyawa organik yang mudah terbakar
dan berasal dari jasad renik sisa tumbuhan serta hewan yang sudah lama tertimbun selama jutaan tahun. Sumber energi tak terbarukan gas alam. Gas alam atau gas bumi tersusun atas campuran hidrokarbon yang berasal dari mikroorganisme, sisa tumbuhan, serta hewan yang sudah lama tertimbun selama jutaan tahun. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sumber energi tak terbarukan. Untuk kelebihan sumber energi tak terbarukan, yang pertama, sudah biasa digunakan sejak lama sehingga untuk saat ini dinilai mudah didapatkan. Yang kedua, harganya disesuaikan untuk kebutuhan. Untuk kekurangan sumber energi tak terbarukan, yang pertama, jumlahnya terbatas. Kedua, kurang ramah lingkungan, berpolusi, beracun, dan lainnya. Dampak eksplorasi penggunaan energi. Dampak yang pertama, menyebabkan polusi udara dari gas berbahaya yang dihasilkan, menyebabkan banyak dampak seperti terganggunya kesehatan masyarakat, hujan asam, pemanasan global. Yang kedua, kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, pencemaran air menyebabkan terbatasnya pasokan air bersih. Selanjutnya tentang upaya pemenuhan kebutuhan energi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Namun seluruh kebutuhan tersebut belum dapat terpenuhi seluruhnya, sehingga dampaknya dapat meluas pada bidang lain seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mengatasi berbagai masalah pemenuhan kebutuhan energi, para pemimpin dunia termasuk Indonesia berkumpul bersepakat hingga dihasilkan sebuah program yang disebut Sustainable Development Goal yang disingkat SDGs. Program tersebut berisi rumusan 17 target untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta masalah lingkungan. Harapannya, target-target tersebut dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu program kaitannya dengan energi dan dampaknya pada lingkungan adalah SDG 7, Affordable dan Clean Energy, yaitu memastikan ketersediaan energi yang ramah lingkungan bagi seluruh masyarakat. Kita dapat simpulkan bahwa energi terbarukan atau energi alternatif merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu digunakan dengan bebas, mampu diperbaharui terus-menerus, serta tak terbatas. Yang kedua, manfaat energi terbarukan yang pertama mengurangi dampak pemanasan global. Manfaat kedua adalah sumber energi yang tidak pernah habis. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat secara drastis. Yang keempat, menghemat sumber daya dan uang. Yang kelima, menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan. Ketiga, penggunaan sumber energi alternatif digunakan untuk industri, rumah tangga, transportasi, dan komersial. Keempat, pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif antara lain pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga uap. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.